Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Asep Saiful Muslim. Mudah-mudahan sahabat semua mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan berbagi tutorial cara penggunaan aplikasi e-learning dengan menggunakan akun guru. Video ini dibagi beberapa bagian sehingga memudahkan sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu guru, untuk memilih dan memilah video mana yang akan Bapak Ibu guru atau sahabat-sahabat semua pelajari terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, mari kita simak videonya. Kita akan memasukkan username untuk akun guru. Username untuk akun guru itu adalah NUPTK. Nah, kemudian passwordnya adalah password yang diberikan admin madrasah. Selanjutnya Bapak Ibu guru, kita akan login ke e-learning. Kita lewati. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru, hal yang pertama yang wajib dilakukan oleh guru di dalam aplikasi e-learning itu adalah membuat kelas online. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat kelas online. Nah, Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua, pada video sebelumnya telah saya sampaikan informasi mengenai fitur forum madrasah, kelas online, kalender, komunikasi, notifikasi, logout, sampai dengan sidebar sebelah kiri dan sidebar sebelah kanan. Nah, kali ini kita akan fokus di kelas online. Karena kelas online itu merupakan hal yang pokok atau esensi dalam aplikasi e-learning. Sehingga dengan kelas online kita dapat menyampaikan materi, menyampaikan bahan ajar, dan melakukan proses belajar mengajar di aplikasi e-learning. Baik Bapak Ibu guru, kita akan klik kelas online. Nah, di sini sudah ada beberapa kelas online dari mulai kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E sampai 7F. Nah, selanjutnya akan saya buat lagi kelas online Bapak Ibu. Nah, kita akan menggunakan kelas 8. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih rombelnya, misalnya kelas 8A. Lalu nama kelasnya itu adalah kelas 8A IPA misalnya begitu Bapak Ibu. Nah, untuk deskripsi silakan Bapak Ibu tulis deskripsi atau tujuan pembuatan kelas. Misalnya saya akan tulis kelas 8A IPA online ataupun daring. Itu terserah Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua. Nah, yang jelas ini harus diisi Bapak Ibu ya. Kemudian pilih mata pelajarannya. Mata pelajarannya adalah IPA. Lalu agenda per semesternya berapa pertemuan. Nah, pada tahun ajaran 2020-2021 itu ada sekitar 20 minggu efektif untuk kelas 7, untuk kelas 8. Nah, berarti karena pelajaran IPA itu 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, sehingga 2 kali 20 itu adalah 40. Berarti di sini kita isi 40 pertemuan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu itu adalah 1 kali pertemuan dalam 1 minggu, berarti ini di sini 20 pertemuan. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, karena saya mencontohkan IPA dan IPA itu 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Dan menurut kalender pendidikan untuk semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 itu adalah 20 minggu efektif untuk kelas 8, maka di sini 40 kali pertemuan. Nah, selanjutnya kita buat kelas. Kita buat kelas. Nah, setelah membuat kelas, maka akan muncul isian-isian ataupun fitur yang memang wajib Bapak Ibu isi. Dimulai dari standar kompetensi, kriteria ketuntasan minimal, rencana pembelajaran, bahan ajar, data siswa tergabung, absensi kelas, jurnal, CBT atau Computer Based Test, penilaian pengetahuan, KI 3, penilaian keterampilan, KI 4,
penilaian akhir semester pas, rekap nilai rapot, monitoring aktivitas siswa, kalender kelas, pengaturan kelas, dan hapus kelas. Ini adalah semua fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua gunakan. Nah, selain ada fitur lain di sidebar sebelah kanan, yaitu undang siswa, copy kelas, tentang kelas, kode kelas, begitu. Ini untuk membersihkan aktivitas kita. Ini untuk hapus kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita membuat kelas online, kalau misalnya Bapak Ibu mengajar 8 kelas, maka Bapak Ibu sahabat-sahabat semua itu harus membuat 8 kelas online. Kalau misalnya cuma 6 kelas, maka membuat 6 kelas online. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Saya pikir ini mudah Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita membuat kelas online, maka kelas online yang kita buat itu tidak otomatis terisi dengan sejumlah siswa. Gitu. Walaupun operator madrasah ataupun admin itu sudah menginput atau mengupload data siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. Tetapi itu tidak otomatis masuk ke aplikasi e-learning untuk akun guru maupun untuk akun siswa. Nah, sehingga kita wajib mengundang atau memasukkan siswa supaya masuk ke kelas online yang kita buat. Ada 2 metode yang bisa Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu boleh mengirimkan kode kelas ini. Ini adalah kode kelas 8A IPA. Ini kode kelasnya Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Jadi ini mirip dengan Google Classroom. Jadi kita mengundang siswa begitu. Nah, setelah dikirimkan ke siswa, nanti di akun siswa memasukkan kode kelas ini, maka akan tergabung ke kelas 8A IPA. Begitu Bapak Ibu. Nah, metode yang kedua yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu bisa menggabungkan langsung di sini. Nah, ini data siswa tergabung. Jadi setelah kita membuat kelas online, kita bisa loncat langsung memasukkan data siswa tergabung ini. Begitu Bapak Ibu ya. Walaupun di sini ada yang pertama timeline kelas. Timeline kelas itu adalah lini masa kelas di kelas 8A IPA ataupun rekam jejak digital pembelajaran kita di kelas 8A IPA itu akan termuat di sini. Nah, seperti ini. Ini ada 0 aktivitas siswa pada kelas ini karena memang baru kita buat dan kita belum gabungkan siswanya Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa langsung loncat dari video conference, standar kompetensi, KKM, RPP, bahan ajar, kita langsung ke data siswa tergabung. Nah, untuk KIKD, KKM, RPP, bahan ajar akan kita bahas di video selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung menggabungkan data siswa tergabung. Nah, di sini data siswanya masih kosong karena kita belum mengundang siswa ataupun belum menggabungkan siswa, memasukkan siswa ke dalam kelas online yang telah kita buat. Nah, caranya Bapak Ibu kita undang siswa di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh satu persatu menggabungkan seperti ini. Nah, kalau tandanya merah dan checklist itu artinya ini siswa telah tergabung. Nah, kalau masih seperti ini kita harus gabungkan secara manual satu persatu begitu Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu boleh menggabungkan semuanya dengan mengklik gabungkan semua siswa. Gitu Bapak Ibu ya. Maka kita akan gabungkan semua siswa, kita klik di sini. Kita klik OK, maka semua siswa sebanyak 29 siswa berhasil tergabung. Kita klik OK, lalu kita cek di halaman selanjutnya. Oh, ternyata ini belum tergabung Bapak Ibu. Nah, di sini karena ini yang tergabungkan untuk halaman 1 sampai 10, sementara halaman 11 sampai 20 dan halaman selanjutnya sama belum digabung, halaman selanjutnya juga belum digabung. Nah, metode selanjutnya ini tips dari saya.
Bapak Ibu ini klik tampilkan untuk 50 siswa Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah tampil semua siswa kelas 8A itu ada 32. Nah, setelah tampil semua, maka kita klik gabungkan semua, lalu klik OK. Nah, di sini pemberitahuannya, peringatannya, proses gagal karena seluruh siswa sudah tergabung di kelas Anda, begitu Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya ini tidak gagal Bapak Ibu. Kita bisa cek, nah ini tidak gagal Bapak Ibu, ini sudah tergabung. Ketika ini tandanya sudah merah, kemudian tanda checklist, berarti ini sudah tergabung. Setelah itu, Bapak Ibu, kita tutup di sini. Kemudian kita cek data siswanya di sini. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu data siswanya. Kita cek. Kemudian halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, 32 semuanya sudah tergabung Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa siswa yang belum masuk ke kelas online yang kita buat. Nah, maka statusnya di sini offline. Nah, yang kalau online itu berarti misalnya di sini ada nama Anissa Januarini. Nah, Anissa ini sudah pernah online ataupun sedang online begitu. Nah, terakhir aktif di sini tanggal 27 Juli. Berarti udah lama juga Anissa login begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada salah input atau kelebihan input atau bahasa lainnya, admin madrasah itu mengupload siswa atau data siswa yang kurang valid begitu, ataupun datanya yang tidak up to date. Nah, Bapak Ibu boleh cek di sini. Begitu, kemudian silahkan di cross check dengan keadaan kelas Bapak Ibu yang sebenarnya. Kalau ternyata misalnya di sini ada nama kelas 8A itu Ajis Hardiansah. Nah, ternyata Ajis itu sudah tidak ada, maka Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, boleh mengeluarkan Ajis ini dengan mengklik tombol ini. Nah, Ajis kita keluarkan, kita klik OK. Nah, maka Ajis tidak bisa mengakses kelas online yang kita buat. Nah, Ajis kita keluarkan dari kelas online saja. Sejatinya Ajis masih terdaftar di aplikasi e-learning. Masih terdaftar di aplikasi e-learning dan bisa login dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh admin madrasah. Tetapi Ajis karena sudah kita keluarkan, maka Ajis itu tidak bisa masuk dan mengikuti proses belajar mengajar di kelas 8A IPA. Nah, begitu Bapak Ibu. Baik, kita cek lagi. Nah, setelah Bapak Ibu sahabat-sahabat semua membuat kelas online dan kemudian sudah memasukkan siswanya ke dalam kelas online yang telah kita buat, nah, selanjutnya Bapak Ibu mulai mengisi standar kompetensi KIKD, kriteria ketuntasan minimal, RPP, bahan ajar, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk pengisian atau input KIKD, kemudian KKM, RPP akan disampaikan di video selanjutnya. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang sedang menggunakan aplikasi e-learning. Mohon maaf, salam madrasah hebat bermartabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.